Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali berjumpa dalam program Setrum, Secret at Newsroom CNN Indonesia. Dan seperti biasa, di program ini kita akan membahas sejumlah isu yang tentunya dengan narasumber akan berbagi perspektif dan juga kemudian bagaimana solusi-solusi dari persoalan yang akan kita jadikan topik malam ini. Ngomongnya pelan. Karena kita memang sedang menghadapi tahapan Pilkada serentak 2020, topik ini kita pilih sebagai judul diskusi kita dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom ya. Yang pertama ada Khairunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mbak Nini. Malam Mas, apa kabar? Baik, Mbak Nini apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini dan juga saya ingin menyapa Pak Suparjo. Selamat malam Pak Suparjo. Ya, terima kasih Pak Suparjo, sehat ya Pak ya? Oke, sepertinya memang masih ada gangguan audio dengan Pak Suparjo, saya tidak bisa mendengar. Dan yang terakhir ini ada Pak Akhir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Akhir. Ya, terima kasih Pak Akhir sudah bergabung juga dengan kita. Dan di diskusi kita malam ini kita juga sebenarnya mengundang Kapuspen Kemendagri Pak Beni Irwan, tapi kemudian sampai saat ini, sampai diskusi ini kita mulai, Pak Beni belum bisa bergabung, tapi nanti Pak Beni akan berjanji untuk ikut bergabung dalam diskusi kita malam ini. Dan seperti biasa, nanti kita juga akan ada beberapa survei tentang topik kita malam ini, juga ada pendapat-pendapat dari masyarakat, bagaimana kemudian soal pilkada serentak ini, apakah tetap dilanjutkan atau ditunda, karena memang di atas kertas, di atas meja bisa kita katakan sudah ketok palu ya. Nanti saya akan konfirmasi ke Pak Beni apakah kemudian keputusan itu masih lanjut atau akan berubah begitu. Konfirmasinya tentu akan datang dari pemerintah nanti, dan bagaimanapun juga dengan apa yang kemarin juga disoroti soal aturan yang lebih rigid, bagaimana kemudian pilkada serentak 2020 ini di masa pandemi COVID-19 ini bisa terlaksana tentunya sesuai dengan protokol kesehatan dan juga aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Karena ancaman klaster pilkada ini justru sekarang mengemuka. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam beberapa tahapan di beberapa waktu lalu saat pendaftaran dan bahkan pengumuman nomor urut, kita menemukan fakta bahwa kerumunan massa itu terjadi. Ini sangat berpotensi kemudian dengan kondisi menyebarnya virus COVID-19 dan sekaligus menjadi anomali bahwa kemudian pilkada atau pemilu identik dengan berkerumunnya massa, identik dengan adanya dukungan dan adanya gathering dari para pendukung, bahkan dari masing-masing calon ini sudah punya sudah punya strategi masing-masing untuk kemudian bisa menyampaikan visi dan misi dengan cara-cara yang kita tahu bahwa sebelumnya di saat pandemi cara-cara berkumpul dengan mengadakan kerumunan masyarakat ini menjadi salah satu cara yang dianggap ampuh untuk bisa menyampaikan visi dan misi mereka saat nanti terpilih atau akan berkompetisi begitu. Oke, kita coba pastikan lagi audio kita malam ini, Mbak Ninis, cukup clear ya audionya ya? Ya, clear Mas. Oke, Pak Suparjo sudah jelas audionya Pak? Oke, Pak Ahyar sudah mendengar kita dengan baik ya Pak ya? Oke. Memang masih ada sedikit trouble ya untuk audio dari Pak Suparjo dan juga Pak Akhir. Kita sembari menunggu
bagaimana kemudian audionya nanti akan diperbaiki oleh tim kita dan kita akan pastikan lagi audionya bisa didengar dan diterima dengan baik. Oke, kita mulai diskusi kita malam ini. Saya akan ke Mbak Ninis dulu kalau gitu. Kalau kita nanti akan mengkonfirmasi soal lanjut atau tidaknya pilkada ini ke Pak Beni, tapi belum bergabung. Saya ke Mbak Ninis dulu deh. Mbak Ninis, jadi ngototnya penyelenggara politik pemilu ini ada triparti ya, ada pemerintah, ada DPR dan juga KPU begitu untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak 2020 dengan tahapan yang masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kita ingin melihat apa sih sebenarnya suasana kebatinan dari tripartit ini untuk tetap ngotot begitu untuk melanjutkan pilkada, padahal kemudian ancaman klaster ini sudah ada di depan mata. Mbak Nini silakan. Ya, tentu apa ya, kalau kami sendiri kan menyayangkan ya, keputusannya kita tetap lanjut ya. Betul tadi disebutkan ini tripartit gitu. Nah, sebetulnya kalau apa ya, berdiskusi dengan teman-teman penyelenggara pemilu, mereka itu sebetulnya lebih adanya Perpu ya Mas ya, Mas Ferdi ya. Karena tadi kan sudah disinggung sebelumnya sama Mas Ferdi bahwa undang-undang pemilihan kita, undang-undang pilkada kita kan mengaturnya pilkada dalam situasi yang normal. Jadi bukan dalam situasi pandemi seperti ini gitu. Nah, sementara Senin kemarin ketika rapat dengar pendapat antara pemerintah, Komisi 2 DPR dan juga KPU, yang direvisi itu justru PKPU-nya. Nah, menurut kami sebetulnya PKPU itu tidak bisa menjadi terlalu progresif juga gitu ya, sepanjang undang-undang pemilihannya juga tidak diubah gitu, karena untuk bisa mencegah adanya kerumunan gitu ya, memastikan protokol kesehatan ditaati kan perlu ada pengaturan di undang-undang yang lebih firm lagi, misalnya ketentuan sanksi misalnya ya. Banyak yang mendorong sanksinya sanksi yang memberikan efek jera, misalnya sanksi diskualifikasi atau sanksi masa kampanyenya dipotong. Tapi kan ini juga tidak bisa dilakukan karena kalau di undang-undang pemilihan sanksi diskualifikasi itu hanya bisa diberikan kepada pelaku politik uang. Jadi ya pelanggar protokol kesehatan tidak bisa diberikan sanksi, atau tahapan-tahapan pilkada yang lainnya gitu ya. Tahapan pilkada kita itu kan banyak yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, misalnya kampanye, hari H-nya gitu ya. Nah, sebetulnya yang didorong ada perubahan-perubahan di situ. Misalnya di hari H, jam di TPS itu waktunya lebih panjang supaya tidak menumpuk gitu ya. Yang tadinya jam 7 sampai jam 1, mungkin jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak bisa diatur di PKPU. Sulit rasanya untuk bisa mendapatkan tadi ya lebih progresif, karena ini situasinya yang sulit, memang situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sehingga memang betul kita butuh kerangka hukum yang lebih adaptif lagi, dan itu adanya di level undang-undang sebetulnya yang dibutuhkan. Oke, artinya kemudian revisi PKPU yang kemarin dijanjikan lebih rigid untuk mengatur bagaimana regulasi pilkada serentak di masa pandemi ini dianggap belum mengikat dan belum cukup kuat dan belum memberikan jaminan bahwa kemudian potensi-potensi kerawanan dalam pilkada serentak ini juga akan terjadi begitu ya Mbak Ninis ya? Iya, betul Mas. Oke, artinya juga alarm-alarm yang kemarin kita temui di lapangan soal bagaimana orang-orang berkumpul saat pendaftaran di tanggal 4 sampai tanggal 6 kita melihat fakta itu, di tanggal 23 dan 24 kemarin kita juga melihat fakta itu. Ini juga belum bisa meyakinkan penyelenggara bahwa memang kerawanan itu ada di depan mata dan tidak ada toleransi sebenarnya untuk melakukan revisi regulasi yang dikatakan bisa lebih rigid begitu. Iya, memang kalau KPU mengatur jajarannya gitu ya, mengatur jajaran yang di bawahnya di daerah mungkin bisa. Jadi misalnya di dalam kantor KPU-nya duduknya dikasih jarak gitu ya, protokol kesehatannya itu lebih mudah bagi KPU mengatur jajarannya. Begitu juga Bawaslu. Tapi ketika sudah melibatkan masyarakat yang lebih luas,
tentu kan sulit bagi KPU untuk bisa menjangkau ke sana gitu ya. Apalagi kalau aturan-aturannya ya masih berlaku cara-cara yang normal gitu ya, sehingga kemarin misalnya ya sempat rame ada kampanyenya boleh konser atau boleh bazar dan sebagainya ya, karena di undang-undang pemilihan kita masih menyebutkan kampanye dalam bentuk rapat-rapat umum itu yang mempertemukan banyak orang gitu. Nah, kemudian memang sudah direvisi, jumlahnya dibatasi atau ada jenis-jenis kampanye rapat umum yang dibolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Tapi sekali lagi, sepanjang kalau ada pelanggaran itu sanksinya tidak memberikan efek jera, ya bisa saja hal itu terulang lagi gitu. Karena sanksi yang paling yang paling beratnya gitu ya adalah ketika ada kampanye misalnya yang jumlah pesertanya melebihi apa yang tertulis di PKPU, yaitu hanya dibubarkan aktivitasnya, lalu kampanye tersebut tidak boleh dilakukan selama 3 hari berturut-turut gitu. Nah, tapi siapa yang menjamin hari keempatnya atau hari kelimanya itu tidak terulang lagi? Oke. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi para paslon ya, khususnya yang bergabung dengan diskusi kita malam ini, Pak Akyar dan juga Pak Parjo, bagaimana melakukan semua tahapan pilkada serentak 2020 ini di luar zona kenormalan yang biasanya menjadi kultur dalam sebuah pemilu gitu ya. Apakah kemudian ada kreativitas atau modernisasi yang dilakukan atau cara-cara lain yang akan ditempuh untuk kemudian tetap visi dan misi ini tersampaikan kepada para pendukung. Tapi sebelum dijawab, sebelum saya menanyakan ke Pak Akyar atau Pak Parjo, kita ingin melihat dulu VT berikut ini. Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember. Padahal banyak kelompok masyarakat yang mendesak penundaannya karena pandemi virus corona yang semakin tidak terkendali di Indonesia. Walaupun sudah ada protokol pencegahan COVID-19 dalam pencoblosan di tempat pemungutan suara, bayang-bayang virus corona berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilanjutkan. Hasil survei Indonesian Public Institute menunjukkan sekitar 80% responden mengaku was-was datang ke TPS saat Pilkada 2020. Salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran angka penularan COVID-19 masih tinggi. Seiring dengan lonjakan kasus harian, beban para tenaga kesehatan pun semakin bertambah. 118 dokter meninggal dunia di tengah penanganan pandemi virus corona di Indonesia. 85 perawat dilaporkan meninggal dunia dan 3.019 perawat di seluruh Indonesia terpapar COVID-19. Ditambah lagi sudah lebih dari 60 calon kepala daerah yang akan berpartisipasi dalam gelaran Pilkada 2020 terinfeksi corona. 3 komisioner KPU juga positif dan banyak lagi penyelenggara pilkada di daerah terinfeksi positif corona. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pihaknya tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 karena pertimbangan potensi kekosongan jabatan kepala daerah definitif jika pilkada ditunda. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kemudian ada beberapa rangkuman tentang situasi terkini terkait dengan Pilkada serentak 2020. Ada beberapa catatan-catatan yang kita rangkum sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan secara bersama. Apakah kemudian Pilkada serentak ini tetap dijalankan atau ditunda atau dijalankan dengan syarat-syarat dan regulasi yang lebih ketat. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk para paslon di setiap daerah. Nah, khususnya di Medan dan juga di Solo ini ada
tambahan tugas kayaknya, agak lebih berat membacanya. Ada yang bilang bahwa ini the real battle-nya ada di dua kota ini ya, Pak Akyar dan Pak Parjo. Saya ingin ke Pak Akyar dulu kalau gitu. Pak Akyar, sebelum lebih jauh, bagaimana kemudian Anda melihat potensi klaster di pilkada 2020 apakah kemudian sebagai paslon yang akan berkompetisi nanti Anda yakin bahwa batasan dan regulasi yang disampaikan atau yang sudah dibuat hari ini bisa membuat semua tahapan bisa Anda jalankan dengan baik? Baik, terima kasih. Sebenarnya pilkada sekarang ini pilkada dalam suasana ambigu. Pemerintah satu mendorong dilaksanakan pilkada, tapi takut juga ini menjadi klaster pilkada. Kedua, anomali. Kemudian untuk mohon maaf melempar isu menjadi tanggung jawab paslon, dibuatlah isu sekarang klaster pilkada. Sementara kita ingin mendorong masyarakat menggunakan hak politiknya dalam pilkada. Tapi dari sekarang sudah dilempar isu klaster pilkada. Maka di survei tadi di 80% masyarakat takut. Nah, jadi apa tujuan kita ini? Kita harus mendorong. Tapi yang menganggap ini adalah isu yang aja dibuat begitu. Tapi kan tidak begitu. Faktanya kan memang kita melihat dari tahapan yang kemarin sudah ada muncul infeksi baru begitu di Boyolali, di Agam, bahkan paslonnya sendiri sudah positif tetap mendaftar begitu KPU. Anda tidak melihat sebuah ancaman bagi masyarakat? Justru itu ancaman. Justru ini kan ancaman. Tapi kan bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk bisa lepas dari tanggung jawab, lemparlah isu pilkada. Sekarang paslon disorong-sorong, nanti tadi seperti Bu Khairunisa, PKPU buat peraturan rigid, segala macam, kita pastikan nggak ada yang datang TPS, cuma nggak ada ini. Mau peraturan yang bebas ini aja masa 8% sudah khawatir kan? Apalagi dibuat peraturan rigid ini nggak boleh lama, kalian itu nggak ada tanda medan gitu. Jadi ini kondisi yang ambigu. Ini kondisi ambigu. Jadi menurut Anda ya silakan. Silakan. Jadi menurut Anda tidak perlu aturan-aturan yang khusus begitu. Tetap bukan tidak perlu yang biasa. Bukan tidak perlu aturan khusus. Tapi tanggung jawab kita bersama. Ini kan selama ini kemarin lah kami cabut nomor menandatangani fakta integritas paslon harus gini loh. Emangnya kalau jadi pilkada dari klaster pilkada tanggung jawab paslon penyelenggara pemilunya di mana tanggung jawabnya? Kok ini semua dilempar kepada paslon? Tapi kan penyelenggara pemilu sudah berusaha, sudah kita lihat bahwa ya tapi buktinya penyelenggara pemilu tidak menandatangani fakta integritas. Kenapa paslonnya aja Pak integritas? Oh gitu ya? Ada penandatangan fakta integritas untuk kondisi tidak normal seperti sekarang begitu. Iya itu fair. Semuanya nanti tuduhnya ke paslon ini. Kita kan nggak tahu yang berkerumun belum tentu paslon membuat kerumunan kan. Ketika orang datang namanya kampanye. Pemilu ini kan bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya kan. Kalau dibatasi esensi pemilunya kan juga jadi nggak tercapai gitu. Oke. Jadi Anda tidak menganggap bahwa kemudian aturan yang lebih ketat ini akan membawa dampak yang baik untuk keseluruhan gitu ya. Hanya untuk kepentingan para penyelenggara saja. Bahkan kemudian untuk paslon sebenarnya jelas saja kalau kemudian ada yang berkerumun belum tentu juga itu diarahkan oleh siapa, itu juga tidak menjadi urusan dari penyelenggara begitu. Begini, contoh kasus pada satu pendaftaran saya nggak ngerti, tiba-tiba saya dapat peringatan dari Menteri Dalam Negeri. Loh, saya nggak tahu siapa yang hadir itu ketika menyaksikan saya mendaftar. Kok tiba-tiba saya yang dapat peringatan? Siapa tanggung jawab? Kok enak aja Menteri Dalam Negeri memberi peringatan kepada saya? Yang datang itu siapa? Saya nggak tahu. Saya tidak ada mengerahkan massa. Jadi kok enak-enak aja itu dituduh begitu. Jadi mesti fair kita melihat ini. Jangan semuanya ini paslon aja serahkan. Disalahkan semua ke paslon ini. Jadi penyelenggara penanggung jawabnya di mana? Jangan semua lempar. Sekarang penanggung jawab pemilu di Indonesia ini, mohon maaf,
untuk keluar dari tanggung jawabnya, lemparkan aja. Klaster pilkada ini tanggung jawab paslon, semuanya paslon dilempar. Ya enak-enak aja kayak gitu. Sementara kebijakan itu dari mana? Oke, jadi Anda tidak melihat ini kebijakan untuk secara menyeluruh dan baik untuk semua, tapi justru yang dibebankan kepada paslon begitu ya. Padahal sebenarnya paslon juga tidak menginginkan kondisi-kondisi seperti itu. Oke, kalau gitu saya pindah ke Pak Parjo. Pak Parjo, gimana perspektif Anda? Apakah kemudian sama suaranya dengan Pak Akhyar bahwa aturan ini sebenarnya harus juga disadari oleh para peserta atau penyelenggara pilkada ini bahwa memang mereka juga punya tanggung jawab begitu untuk melihat situasi di lapangan, jangan menghembuskan isu soal klaster pilkada, tapi kemudian setelah itu yang jadi beban adalah paslon begitu dan para pendukungnya, bahkan partai politiknya. Bagaimana Anda merespon ini? Oke, COVID ini kan, atau pandemi ini kan kita belum tahu kapan selesai, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, artinya apa? Kita suka tidak suka, mau tidak mau tetap harus berdampingan dengan COVID. Termasuk semua kegiatan, semua event, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau pilkada, katakanlah ditunda. Ya. Padahal kita tahu bahwa tanpa pilkada pun juga COVID ini akan bertambah. Akan tetap ada penambahan-penambahan. Artinya apa? Jadi dengan adanya penundaan pelaksanaan pilkada ini, kalau kita acuannya pada karena COVID, ini saya kira alasan adalah kurang tepat. Karena tanpa ya. Silakan Pak Parjo, dilanjutkan. Pak. Artinya apa? Tanpa dilaksanakan pilkada pun pastinya pandemi ini tetap akan ada penambahan-penambahan di semua daerah. Nah, artinya apa? Jadi alasan untuk penundaan itu kurang tepat. Artinya apa? Pilkada tetap dilaksanakan, tapi dengan penekanan-penekanan, terutama untuk penegaan protokol kesehatan. Artinya apa? Kemarin atau beberapa waktu lalu bahwa Komisi 2 DPR dan pemerintah sudah menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Artinya kita sepakat terus terang itu. Seperti hanya sampai yang disampaikan tadi Pak Akhyar bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilkada itu jangan sampai istilah dilempar atau menjadi tanggung jawab dari paslon. Nah, artinya karena apa? Pilkada ini kan apa? COVID yang terjadi ini kan bukan karena gara-gara pilkadanya, bukan karena apa pelaksanaan pemilihan dan lain sebagainya. Itu karena memang wabah yang terjadi ataupun COVID yang terjadi pada saat ini. Terlepas dari pilkada ataupun tidak, COVID ini akan tetap ada penambahan-penambahan. Karena apa? Karena masyarakat masih belum bisa memenuhi protokol kesehatan, masih banyak yang abe. Terus terang dari segi masyarakatnya, bukan dari pelaksanaan kegiatan pilkada ataupun event-event yang lain. Jadi alasan daripada untuk terkait dengan COVID, penundaan pilkada itu kurang tepat. Artinya pilkada tetap harus dilaksanakan dengan catatan penekanan pada pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau perlu memang diberi sanksi yang cukup berat kalau memang itu ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, pesan kita untuk masyarakat adalah jangan abe. Memang ini sangat penting. Tetap kita kuat dengan protokol kesehatan harus kita laksanakan. Itu saja. Oke, artinya memang kondisi anomali dan dilematis seperti ini, jalan tengahnya seperti yang Anda sampaikan ya Pak Parjo ya, bahwa kemudian tetap dengan aturan-aturan yang sudah direvisi supaya lebih teratur, supaya lebih juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat begitu ya? Ya. Oke. Saya ke Mbak Ninis lagi. Gimana Mbak Ninis? Ada perspektif yang berbeda. Pak Akhyar tadi mengatakan bahwa kemudian aturan ini justru sedikit membebani paslon begitu. Partai politik ujung-ujungnya yang disalahkan mereka begitu. Tapi kemudian Pak Suparjo mengatakan ya memang kita tidak bisa menafikan kondisi ini harus dilihat dan dicarikan jalan tengahnya. Jalan tengahnya seperti tadi tetap dilaksanakan, tapi kemudian
ada aturan-aturan itu juga kita tetap taati begitu secara disiplin. Anda melihat ini bagaimana? Oke. Memang ketika ada usulan gitu ya, usulan suara-suara publik yang menyatakan bahwa pilkadanya ditunda, sebetulnya tidak mendorong pilkada ini ditunda sampai pandeminya berakhir. Karena betul kita tidak ada yang tahu kapan pandeminya berakhir. Ada yang bilang 2022 baru betul-betul clear gitu ya kita dari COVID-19. Nah, tapi setidaknya kalau kita tunda gitu ya, kita lebih bisa punya regulasi yang lebih pas dengan situasi pandemi ini. Karena memang betul pemilu atau pilkada ini adalah event yang melibatkan banyak orang. Ya. Jadi bukan memang secara situasi memang nggak kawin gitu ya antara pilkada dengan pilkada dengan pandemi ini memang bukan situasi yang pas gitu. Kontraproduktif begitu Iya, ya? betul. Kalau pilkada kan orang beramai-ramai ya namanya kita kenal pesta rakyat. Sementara kalau pandemi ya justru kita menghindari dari justru menghindari gitu ya, disarankan bahkan untuk itu. Disarankan untuk tidak keluar rumah di rumah saja. Nah, oleh sebab itu apakah mungkin gitu ya pilkada ini bisa jalan dalam situasi pandemi ini? Bisa saja gitu ya, karena memang kalau kita melihat pengalaman negara-negara lain, ada betul negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilunya dalam situasi pandemi ini. Tapi dengan melihat pengalaman negara-negara lain pun, kita kan juga jadi belajar bahwa ini tidak mudah dan juga tidak murah. Dari sisi tidak murah misalnya, penyelenggara pemilu kan sempat mengajukan tambahan anggaran. Totalnya hampir 9 triliun antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tidak mudah tadi event yang biasanya melibatkan banyak orang lalu harus dibatasi gitu ya. Nah, akhirnya memang kita butuh regulasi yang lebih adaptif, misalnya tahapan-tahapan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, karena tahapan pemilu kita ini kan cukup panjang dan banyak yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Kemarin pendaftaran ya kita lihat, atau pengambilan nomor urut gitu ya, lalu nanti ada kampanye selama 71 hari, lalu ada hari H. Nah, sebetulnya tahapan-tahapan yang potensi mengumpulkan banyak orang ini yang kita lebih kita sesuaikan gitu ya. Jadi kita punya special voting arrangement tadi, penyesuaiannya gitu. Misalnya kampanye gitu ya, kampanye karena di Undang-Undang Pemilihan sekarang masih diperbolehkan kampanye rapat umum tatap muka gitu ya, tidak bisa dihilangkan. Tadi sanksi juga tidak bisa gitu karena di undang-undangnya tidak ada. Jadi seperti itu, Mas. Perlu memang ada penyesuaiannya. Artinya ada modernisasi, kreativitas dari penyelenggara untuk memastikan bahwa kemudian ketakutan dan kekhawatiran ini tidak terjadi begitu ya. Kalau gitu saya ke Pak Akhir. Pak Akhir, kalau kemudian aturannya dari penyelenggara nggak boleh ini itu gitu ya, nggak boleh banyak restriksi yang disampaikan begitu, tidak boleh mengumpulkan massa, juga tidak boleh ada dangdutan begitu, ada iring-iringan gitu. Gimana caranya Anda untuk memastikan visi misi Anda ini bisa sampai? Ya itu juga pertanyaan saya. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu kerumunan? Sesungguhnya kan physical distancing. Pertanyaan saya, misalnya saya mengumpulkan 150 orang tapi di Stadion Teladan. Itu apakah saya melakukan kerumunan atau tidak? Sementara peraturan membatasi 50 orang. Nah, ya harusnya dicari cara yang lebih efektif, Pak. Pakai cara apa begitu? Nggak terfikirkan sebelumnya? Bukan, enggak betul. Ini kan peraturannya maksimal 50 orang. Ya. Nah, kalau kemudian jumlahnya lebih dari itu? Misalnya saya mengumpulkan 150 orang di Stadion Teladan. Apakah itu kerumunan? Yang peraturannya itu yang tidak boleh adalah physical distancing, jarak minimal 1,8 meter. Tapi Anda bisa memastikan bahwa pendukung-pendukung Anda ini bisa melakukan tertib terkait protokol kesehatan, memakai masker atau menjaga jarak. Jangan ke paslonnya dulu, peraturannya dulu yang dilihat. Tapi peraturannya jelas loh Pak Akhir. 50 orang kan? 50 orang. 50 orang itu di ruangan apa?
kalau 50 orang saya letakkan di dalam stadion Teladan, itu kerumunan atau tidak? Ya. Nah, kerumunan atau tidak itu kalau 50 orang, 150 orang di dalam satu stadion? Kalau merujuk kepada aturan, seharusnya itu tidak kerumunan, artinya kemudian protokolnya jalan. Iya, sebenarnya di dalam protokol kesehatan bukan kerumunan yang jadi masalah, adalah physical distancing 1,8 meter. Nah, ini jadi mesti jelas juga PKPU-nya. Jangan batas 50 orang. 50 orang itu kalau dalam ruangan yang 5 kali 5 meter itu kerumunan. Tapi kalau 150 orang di Stadion Teladan saya letakkan, itu kerumunan atau tidak? Atau di dalam stadion Senayan saya kumpulkan 1.500 orang, kerumunan atau tidak? Per definisi manusia itu kerumunan. Tetapi di dalam penanganan COVID itu kan jaraknya 1,8 meter. Nah, jadi jelas. Jadi jangan ini nanti menjadi bola, gampang itu paslon itu melanggar, paslon ini melanggar, dan ini akan digoreng untuk menjatuhkan seseorang gitu. Jadi kalaupun nanti ya. Jadi kalaupun nanti kalau ada potensi atau kelompok-kelompok kecil sebelum dia berpotensi untuk menjadi kerumunan dibubarkan tuh nggak masalah ya untuk paslon ya? Bukan itu. Anda terlalu mengarahkan seakan-akan kesalahan paslon. Peraturannya itu dulu. Bukan saya tidak menyalahkan paslon. Ini memastikan saja bahwa kemudian seperti yang Anda katakan tidak mudah kemudian mengatur atau mendisiplinkan para pendukung begitu. Walaupun kemudian ada batasan 50 orang, tapi memastikan mereka menjaga jarak, memakai masker, ini kan juga agak sulit begitu Pak. Faktanya kita sudah lihat beberapa waktu lalu. Enggak sulit. Sebenarnya coba bayangkan dulu, mengumpulkan 50 orang di dalam ruangan 10 kali 10 meter, 50 orang, atau saya mengumpulkan 150 orang tapi di dalam Stadion Teladan. Bisa dibayangkan? Yang mana disebut kerumunan itu? 50 orang tapi dalam ruangan 10 kali 10 meter. Kemudian saya mengumpulkan 150 orang di Stadion Teladan. Yang mana disebut kerumunan? Tapi sayangnya Pak, dalam revisi PKPU ini tidak ada narasi atau frasa yang menyebutkan bahwa untuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan jumlah tertentu bisa dikompromikan begitu. Ini kan justru tidak begitu. Itu yang perlu direvisi. Oke. Jadi masih jangan suka-suka aja gitu. Masih ada celah begitu ya di peraturannya untuk memahami konsep kerumunan saat konsep nanti. Kerumunan itu apa? Apa konsep kerumunan itu? Apa yang disebut? Padahal di dalam kebiasaan baru AKB, adaptasi kebiasaan baru itu yang diatur adalah jarak antar manusia, physical distancing, bukan jumlah orangnya. Jadi kalaupun nanti misalnya luasnya tempat Anda berkampanye ini seluas GBK begitu, tapi kalau orangnya 50 orang itu nggak masalah gitu ya? Nggak usah 50. 2.000 orang pun 2.000 pun juga nggak masalah ya? GBK kan? Tapi kalau 25 orang tapi dalam ruangan 6 kali 6 meter itu yang jadi masalah. Dengan catatan Anda bisa menjamin bahwa pendukung Anda tertib ya untuk menjaga jarak dan menggunakan masker dan tidak melakukan kesalahan atau melanggar protokol kesehatan gitu ya? Enggak, jangan persensi seakan-akan paslon itu akan melakukan kesalahan, peraturannya dulu diperbaiki, ditelaah dulu gitu. Tapi Anda sudah pernah mencoba untuk mendiskusikan ini dengan pemerintah, mungkin dengan Kemendagri, mungkin ada aturan-aturan yang lebih jelas begitu, konkretnya seperti ini loh yang diinginkan oleh paslon gitu, khususnya. Ya udahlah. Mendagri kan udah punya pendapat sendiri, apapun kita masukkan udah pendapatnya dipaksakannya juga itu. Gitu. Jadi nggak masuk lah tuh barang ya Bang ya. Nggak masuk barang tuh, udah ada pendapat sendiri. Ya udahlah, apa yang mau mereka jalankan itu. Yang penting nanti kalau ada masalah paslon ini yang salah udah ada. Tersangkanya sudah ada lah gitu. Kalau udah ada apa-apa, tersangkanya sudah ada paslon. Selesai tanggung jawab mereka. Gitu dong. Gitu. Tapi harusnya ada upaya yang lebih besar begitu Pak Akhyar, mungkin untuk didorong lagi bagaimana kemudian aturan yang Anda sampaikan tadi masuk dalam regulasi yang baru ini. Mumpung masih ada waktu begitu Pak? Sebentar dulu Pak, paslon nggak pernah diajak ngomong gitu. Paslon ini nggak pernah diajak diskusi tentang itu. Orang peraturannya sudah ada sendiri kok. Tiba-tiba aturan mainnya begini. Kita sebagai pemain
Kita kan nggak nyusun peraturan, kita kan pemain. Oke, tapi kemudian suara-suara itu juga sebenarnya bisa disalurkan lewat saluran yang jelas. Ini juga tidak ada ruang untuk itu. Anda pikir begitu ya? Pak, semua paslon sekarang pikiran macam mana menang, Pak. Oke. Jadi kemudian kita memahami bahwa ada celah bagi aturan yang sekarang sudah disusun, bahwa tidak serta-merta ini menguntungkan bagi para paslon dan pendukungnya dalam hal menyampaikan visi dan misinya, khususnya di masa kampanye yang akan berlangsung kurang lebih selama 71 hari saya kalau tidak salah. Saya ke Pak Parjo, gimana Pak Parjo memahami soal ini? Apakah kemudian dengan restriksi-restriksi yang disampaikan oleh penyelenggara, apakah kemudian juga ini cukup membuat ruang gerak Anda dalam menyampaikan visi dan misi ini akan terganggu, atau Anda sudah mempersiapkan cara-cara lain begitu yang mungkin lebih menggembirakan untuk semua orang gitu? Kalau mengganggu jelas. Karena apa? Kita bisa mikir membayangkan dalam rapat terbuka, rapat tertutup. Yang rapat tertutup hanya dibatasi 50 orang. Termasuk anggota KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Artinya apa? Mestinya di dalam rapat tertutup itu kan mestinya ada pendukung toh. Nah, kalau pendukungnya istilah hanya pengurus-pengurusnya kan seolah-olah kan mubazir itu loh. Demikian juga ketika kita rapat terbuka, maksimal 100 orang, termasuk juga mungkin tim pemenangan, mungkin Bawaslu dan lain sebagainya. Kan seolah-olah kan tidak ada artinya. Memang cukup berat. Yang namanya kampanye pesertanya dibatasi dan lain sebagainya. Itu kan cukup berat. Tapi terus terang bagi Bajo itu ada trik tersendiri. Di samping melaksanakan apa yang ada, baik rapat tertutup, terbuka, yang dibatasi tertutup 50 orang, terbuka 100 orang, kita punya trik tersendiri. Kita melakukan dengan cara kami door to door. Jadi yang selama ini kita lakukan ketika kita mencari dukungan, tetap kita laksanakan seperti itu. Jadi kita sowani satu persatu rumah ke rumah. Itu memang banyak sekali membutuhkan orang. Nah, itu. Jadi sistem yang kita terapkan seperti itu. Memang membutuhkan banyak energi, tapi itu saya kira sangat efektif sekali gitu loh. Kita tetap melaksanakan aturan yang sudah ada, ya memang berat, tapi kita punya trik tersendiri terkaitnya dengan bagaimana kita menyampaikan visi misi kepada warga masyarakat. Hasilnya bagaimana Pak Parjo? Dengan kreativitas yang Anda jalankan, Anda menganggap ini adalah menjawab tantangan begitu ya di masa terbatas pandemi COVID-19 ini, cara itu Anda pakai, hasilnya sejauh ini bagaimana? Sudah ada evaluasi? Ya, terus terang hasilnya sungguh luar biasa. Karena kita soal seperti katakanlah orang Jawa itu kalau diparani diuwongke, apa istilah dipangku, itu akan yang dulunya mungkin tidak mendukung menjadi mendukung. Karena apa? Disowani, seperti itu kan mungkin ada pertimbangan yang lain. Lain halnya kalau kita hanya melihat di lapangan, di media dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sowani, kita datangi merasa diuwongke. Mungkin bisa yang dulunya tidak mendukung menjadi mendukung. Ya, memang ini banyak sekali energi yang dikeluarkan, tapi itu lebih efektif itu loh saya kira. Oke. Saya kembali ke Pak Akyar. Pak Akyar nggak mau Pak pakai cara Pak Suparjo karena Medan ini lawannya berat loh Pak. Terahnya dinasti politik loh Pak. Apa nggak perlu energi ekstra begitu Pak? Pak Akyar udah ketawa saya bilang dinasti politik. Gimana? Jadi gini Pak, kota Medan itu luas besar Pak. Penduduknya pemilih 1,6 juta. Kapan bisa waktu mendatangi, kata Pak Parjo tadi, nyawani. Hitung dong, kalau di Solo bisa lah 5 kecamatan kalau nggak salah kan. Medan itu 21 kecamatan, 151 kelurahan, 2001 lingkungan, pemilihnya 1,6 juta jiwa. Ya, jadi metode itu macam, itu juga macam lah kreativitas kami. Tapi saya kalau membacanya mungkin Pak Parjo melihat bahwa yang di Solo ini anaknya presiden begitu, yang di Medan ini menantunya presiden, mungkin memang Pak Parjo lebih keras begitu berusaha, sementara Pak Akyar kayaknya anteng-anteng aja Pak. Siapa bilang anteng-anteng? Oh enggak ya?
Kita fight, cuman kita punya strategi yang nggak mungkin saya ucapkan di sini. Oh Bagaimana gitu. metode kami, kan gitu. Tapi itu bagian dari visi misi Anda juga loh Pak, yang nanti juga akan menggait para pendukung Anda dan membuat optimistis Anda juga bisa memenangkan the real battle ini kan sedikitnya harus diketahui oleh para pendukung dan simpatisan Anda. Itu metodenya kami. Bagaimana caranya nggak saya ucapkan seperti Pak Parjo kayak gitu. Saya nggak ucapkan itu. Bagaimana strategi. Nah, tapi kan kita juga ingin tahu Pak, kalau dengan keterbatasan berkumpul dengan metode kampanye yang dicarikan cara-cara yang lebih yang lebih aman begitu, tentu ini menjadi pembeda untuk Anda dengan paslon-paslon lain. Oh iya dong, saya punya ratusan relawan, kelompok relawan. Kota Medan, ratusan kelompok relawan. Kelompok relawan ini belum lagi kader partai PKS dan Demokrat. Dan yang lain-lain, keluarga, teman, semua segala macam. Jadi, itu metode kami. Ya kan gitu. Itu dia yang tidak akan saya ungkapkan secara vulgar di media ini gitu kan. Oke, padahal saya ngasih Bapak untuk menyampaikan visi dan misi ini loh Pak, biar nanti kemudian juga didengar oleh masyarakat banyak begitu, bahwa ternyata Pak Akhyar ini punya materi kampanye yang berbeda begitu dan lebih modern begitu, lebih kreatif begitu. Mohon maaf, tadi kan metode kampanye, kalau itu oke. Kalau visi misinya ya sederhana aja, visi kami menjadikan Kota Medan cantik, berkarakter, bahagia warganya, nyaman kotanya, itu visinya. Pak Akhyar, itu terdengar normatif, saya pengen yang lebih konkret Pak, khususnya nanti di masa pandemi kan kita nggak bisa prediksi nih sampai kapan kalau Anda menang begitu. Apa perubahan yang ingin Anda lakukan begitu untuk Kota Medan khususnya di masa pandemi yang juga masih berlangsung begitu. Satu aja. Kota Medan lebih cantik. Dan menunjukkan karakter Medannya. Oke. Ya, dalam waktu 3,5 tahun. Oke. Itu salah satu yang ingin Anda janjikan begitu ya, sebagai visi Anda kepada masyarakat Kota Medan. Ya. Oke, kalau gitu saya juga bisa adil ke Pak Parjo, gimana Pak, perubahan apa yang akan dibawa untuk perubahan untuk Kota Solo Pak? Apakah kemudian ini juga ada sesuatu yang khusus begitu melihat situasi dan kondisi yang tidak normal saat ini? Ya. Terus terang untuk program yang kami sampaikan yang sudah atau visi yang kami angkat adalah bahwa terwujudnya sandang, pangan, dan papan. Nah, artinya apa? Sandang bukan berarti hanya cukup baju saja, tapi sandang berarti pakaian atau pakaiannya orang Solo. Pakaiannya orang Solo adalah budaya yang ada di Kota Solo ini. Kita tahu khususnya di Kota Solo ini ada budaya sudah mulai surut. Nah, kita ingin menggali itu. Kita kumpulkan kembali helai demi helai budaya-budaya yang ada di Kota Solo. Kita hidupkan kembali, termasuk bahwa Keraton Surakarta dan Kasunanan seolah ini agak surut ya. Kita tumbuhkan kembali, kita hidupkan kembali sehingga nantinya bisa menjadi destinasi wisata. Satu. Yang kedua mengenai papan. Papan diantaranya bahwa kita akan ada 3 hal terkait dengan papan ini. Yang pertama adalah tata kelola kota, mengatasi banjir yang merupakan lengganan, juga mengatasi kemacetan. Ini yang menjadi. Nah, itu nanti akan kita wujudkan atau kita realisasikan dalam bentuk Solo Megapolitan. Jadi program kita seperti itu. Oke, artinya sudah ada persiapan ya dari sekarang bahwa visi dan misi ini akan menjadi penting untuk bisa disampaikan saat kampanye nanti kepada para pendukung dan simpatisan agar kemudian ini bisa menjadi kunci kemenangan dari pasangan Pak Suparjo begitu ya di Kota Solo. Saya ke Mbak Ninis kalau gitu. Mbak Ninis, kita ingin kembali memastikan bahwa kemudian pelaksanaan pilkada serentak ini memang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan begitu. Kalau kemudian kita tidak bisa menuntut lebih jauh soal perubahan Perpu begitu, tapi paling tidak aturan-aturan di PKPU ini bisa membuat
semua happy begitu ya, tidak terjadi ancaman keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat, dan kontestan-kontestan ini juga bisa menyampaikan dan juga melanjutkan visi dan misinya untuk meraih dukungan. Bagaimana kemudian kita bisa menitipkan jaminan kepada pemerintah, kepada para penyelenggara bahwa klaster-klaster ini tidak akan terjadi dan sedini mungkin bisa kita hindari, Mbak? Iya, jadi karena tadi ya tidak ada perubahan dari level undang-undang, memang akhirnya yang bisa dilakukan adalah menaati protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, tentu itu tidak bisa diserahkan begitu saja ke penyelenggara pemilu, karena yang memutuskan pilkada ini tetap jalan, tetap lanjut, itu kan pilihan politik ya, pilihan politiknya pemerintah, pilihan politiknya DPR, dan pilihan politiknya penyelenggara pemilu juga. Jadi tiga institusi ini, sehingga memang perannya bukan hanya perannya penyelenggara pemilu untuk memastikan protokol kesehatan, ada perannya dari pemerintah, pemerintah daerah gitu ya. Lalu kemudian misalnya selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID. Penting juga untuk didengar analisisnya gitu ya, analisis dari Satgas COVID ini gitu, sudah bagaimana situasi di daerah-daerah yang berpilkada ini gitu ya, apakah ada lonjakan kasus atau seperti apa. Lalu juga tidak kalah penting adalah peran dari kepolisian atau Satpol PP gitu ya, untuk menertibkan misalnya ada kerumunan warga, termasuk juga dari pasangan calon. Akhirnya ini harus menjadi kerja bersama-sama gitu ya, terus selalu mengingatkan bahwa protokol kesehatan ini harus ditaati. Ya karena betul kita tidak mau pilkada ini menjadi klaster baru gitu ya. Sekarang saja angkanya sudah 4.000 lebih gitu ya per harinya. Tentu kan kita tidak mau angkanya semakin bertambah. Nah, akhirnya tadi tidak bisa semuanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu, komitmennya gitu ya, komitmennya pemerintah seperti apa, komitmennya apa tadi, pihak-pihak kepolisian, pemerintah daerah gitu ya, komitmennya kepolisian, DPR juga gitu ya, karena ini juga pilihan politiknya DPR, itu seperti apa juga harus ditunjukkan. Oke, artinya kemudian Perpu dari Jokowi ini belum perlu begitu ya untuk mengatur untuk aturan yang lebih mengikat begitu? Kalau kami justru mendorong ada Perpu itu, Mas. Itu yang lebih diperlukan gitu ya. Tadi supaya lebih siap ya, lebih siap penyelenggaraannya, lebih adaptif dengan situasi pandemi ini. Tadi untuk misalnya penerapan regulasi dan sanksi serta penegakan hukumnya lebih kuat begitu ya? Betul, karena di Undang-Undang Pemilihan seperti saya sampaikan tadi, efek sanksi yang bisa mendiskualifikasi misalnya ya, itu hanya untuk pelaku politik uang, hanya satu itu saja gitu ya, tidak ada yang lain. Atau sanksi yang punya efek jera itu kan kalau menurut saya lebih ke sanksi administratif ya, karena kalau pidana itu prosesnya panjang gitu ya, buat apa kita memidanakan orang gitu ya, penjara sudah penuh gitu dan sebagainya. Jadi lebih efektif sebetulnya sanksi administratif. Nah, sepanjang di Undang-Undang Pemilihan itu tidak diatur, ya tidak bisa memberikan sanksi yang memberikan efek jera, kecuali kan di dalam rapat dengar pendapat kemarin ada klausul yang menyebutkan bahwa menggunakan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang karantina kesehatan atau undang-undang wabah penyakit. Tapi itu kan bukan ranahnya penyelenggara pemilu. Bukan ranahnya Bawaslu untuk mengawasi pasangan calon ini tertib atau tidak dengan kedua undang-undang tersebut. Yaitu pendekatannya dari kepolisian. Jadi semua pihak harus turun tangan menurut saya. Kalau kemudian sanksi pidana ini tidak akan menimbulkan efek jera begitu ya, tidak ada implikasi yang langsung terhadap para kontestan begitu, partai politik ataupun juga kepada para pendukung begitu. Secara konkret apa kira-kira Mbak Ninis yang mungkin bisa diterapkan sanksi-sanksi administratif ini? Apakah kemudian mungkin saja jika ada pelanggaran yang dilakukan, penyelenggara bisa memastikan bahwa masa kampanyenya dipotong 10 hari begitu, atau kemudian ada pembatasan-pembatasan lain mungkin untuk paslon ini begitu. Apa yang mungkin lebih bisa memberi dampak yang cukup kuat begitu terhadap para pelanggar sanksi-sanksi ini?
Iya, kalau dari PKPU 13 itu tidak ada, Mas. Jadi misalnya dipotong masa kampanyenya ya. Sekarang kan 71 hari misalnya dipotong setengahnya. Itu tidak bisa karena memang di undang-undangnya tidak ada. Oke. Sanksinya tadi itu. Jadi misalnya ada kerumunan gitu ya, kerumunan dalam kampanye lebih tadi dari 50, itu bisa dibubarkan aktivitas kampanyenya dan pasangan calon tersebut tidak boleh melakukan aktivitas yang sama selama 3 hari berturut-turut. Oke. Jadi, nah tapi kemudian artinya kan itu bisa diulangi lagi di hari keempat gitu. Jadi masa kampanyenya tidak berubah, tetap 71 hari, hanya 3 hari yang setelahnya tidak menggunakan metode kampanye yang sama. Tapi kan bisa menggunakan metode kampanye yang lain gitu. Jadi ya hanya itu saja yang bisa yang bisa diberikan gitu ya kalau dari sisi penyelenggara pemilu. Tentu kalau mau menggunakan undang-undang yang lain, misalnya tadi wabah penyakit atau undang-undang karantina kesehatan, sudah di luar ininya penyelenggara pemilu gitu, karena ketika KPU itu membuat peraturan KPU, yang menjadi rujukannya kan adalah undang-undang yang di atasnya. Undang-undang yang di atasnya adalah undang-undang pilkada. Jadi bukan dua undang-undang tadi gitu ya, karena secara pembentukan perundang-undangan juga tidak dibenarkan kalau tidak garis lurus gitu ya ke undang-undang yang bersangkutan. Oke. Saya ke Pak Akhir. Pak Akhir, kalau kemudian ada sanksi-sanksi seperti yang tadi disampaikan, kalau ada sanksi administratif yang memungkinkan untuk dipotong masa kampanye atau kemudian tidak dibolehkan untuk melakukan kampanye dalam beberapa hari begitu, ini bagaimana kalau ini masuk dalam sanksi-sanksi atau aturan yang saat ini kita masih tahu sedang digodok begitu? Justru di sinilah tidak adilnya itu, Mas Ferdi sama Mbak. Masih tidak adil ya Pak Akhir ya? Ya, ini kan semua seakan-akan kesalahan itu paslon. Belum apa-apa paslon yang mau dikasih sanksi ini segala macam. Padahal yang melakukan kesalahan itu dalam prakteknya. Dalam prakteknya ya, pada saat pendaftaran, saya tidak ada mengundang masa datang. Tapi banyak orang datang. Loh, itu tanggung jawab parpol Anda jangan-jangan? Tidak juga. Tidak juga ya? Tanggung jawab siapa itu? Saya nggak ada kok. Apa buktinya saya itu mengundang orang, mempersiapkan orang? Nah, kalau orang datang sendiri, banyak. Oh, melihat, si Ayar mendaftar ini sama Salman. Yuk kita nengok yuk. Lu sayanya dikasih hukuman, sanksi. Fair atau tidak? Jadi, Mbak Haudenisa, jangan tendensi ini sanksi. Memang enak aja menuduh ini paslon semua. Jadi semua tersangka tertuduhnya itu paslon. Padahal sistem keadaannya begitu. Jadi dalam mengatasi keadaan ini jangan paslonnya yang jadi tersangka dan tertuduh. Enak aja. Jangan enak aja dong berpikirnya. Oh gitu. Iya dong. Ini kan keadaan kan. Masa kan untuk mengatasi keadaan ini udah dibuang sampah ini, buang aja semua kesalahan sama paslon. Nggak fair dong, nggak adil gitu. Ini kan keadaan. Jadi paslon ngapain dong kalau untuk memastikan dukungan para pendukungnya ini bisa tertib dan nggak mau disalahin? Paslon? Ya paslon itu tugasnya berkampanye. Oh gitu. Bagaimana mengeraih suara terbanyak? Kan tugas kampanye paslon itu dia. Nggak mau diatur pun juga nggak apa-apa, yang penting kampanye aja dulu gitu. Bukan tidak diatur. Tapi paslon itu kan bagaimana meraih suara terbanyak sebanyak-banyaknya. Tapi kan proses, kan itu. Ya, tapi kan proses untuk berkampanye itu yang diatur oleh penyelenggara bahwa ada aturan main baru begitu. Oke, diatur, yes. Tetapi jangan semua apa-apa udah paslon kasih sanksi. Kalau ini sanksi. Jadi semua tersangkanya tertuduhnya paslon. Padahal keadaan itu belum tentu paslon yang mempersiapkan. Kan bisa aja. Saya udah nyiapkan 25 orang. Tiba-tiba untuk supaya saya disanksi, didatangkan orang dari mana-mana, dipoto jebret, berkumpul 60 orang. Padahal saya hanya mempersiapkan 25 orang. Oh, jadi Anda beranggapan bisa jadi ada manuver-manuver dari lawan politik Anda begitu? Ya, itu bisa saja. Oh, bisa saja ya. Bisa jadi di daerah lain begitu kan. Kan ini jadi bahan gorengan. Oh, siapa yang bisa memverifikasi ini calon ini anggota saya, ini pendukung saya, ini bukan? Siapa yang bisa memverifikasi itu? Kalau modalnya jebret, foto, ini lebih 50 orang, udah sanksi. Kan semuanya ini jadi paslon yang jadi tersangka semua. Harus fair dong melihatnya. Regulator ini harus fair.
Oke, Pak Ayer, saya kalau tidak salah kepala daerah, Anda PLT saat itu selaku ketua Satgas COVID-19 daerah juga ya. Artinya kemudian ada koordinasi-koordinasi juga tentang bagaimana aturan main tentang soal pilkada dan soal kampanye dan segala macam. Sebelumnya itu ada perbincangan-perbincangan seperti itu nggak sih dengan Satgas COVID di daerah Anda? Sudah ada semua. Itu sudah kita lakukan. Nah, persoalannya itu tadi. Regulator ini terlalu menggampangkan persoalan. Udah, semua masalah kita salahkan aja paslon. Oh gitu. Beri sanksi ini, kalau lebih ini sanksi ini. Semuanya sanksi aja, itu nggak fair. Karena ini kita kan mengalami keadaan yang sama. Oke, jadi kalau ada regulasi yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh paslonnya, artinya penyelenggaranya tidak berkompromi dengan si paslon. Kalau kemudian ada kerumunan warga, itu artinya kesalahannya ada di warganya, begitu ya. Jadi bukan semata-mata bukan paslonnya yang melakukan itu, begitu ya. Harus dilihat. Jadi nggak mau disalahkan ya. Harus dilihat secara fair. Itu siapa yang datang. Jangan nanti buat peraturan, tapi menjadi celah. Terjadinya persengketaan di situ. Nggak gampang ini buat peraturan, sanksi sana, sanksi sini. Ya, nanti dikasih sanksi, di mana hak dia untuk komplain, belum apa-apa udah dijadikan vonis. Nah, kan nggak bisa kan, kalau modalnya cuma foto, siapa yang datang ke situ? Siapa yang bisa memverifikasi? Kalau hanya video, siapa yang bisa memverifikasi? Kalau tiba-tiba saya datang ke sebuah pajak, saya betul-betul mau beli ikan, di tengah keramaian orang, dipoto orang, wah ini si Ayer kampanye di pajak. Karena saya cuma beli di foto. Pajak ini pasar ya Pak Ayer ya? Iya. Oke. Kan mungkin itu ada beberapa yang nggak tahu. Jadi di mana? Jadi harus jelas. Kerumunan itu apa? Apa verifikasinya? Bagaimana metode membuktikannya? Harus jelas dong. Itu dia, jangan tiba-tiba, wah ini paslon kasih sanksi administrasi, nggak boleh kampanye, wah enak aja regulator itu. Oke. Semua masalah udah buang aja sama paslon, karena gampang, karena paslon lagi kompetisi kan. Jadi artinya regulasinya ini belum bisa berkompromi dengan situasi paslon ya. Iya, hanya titik pandang kepentingan dia supaya dia tidak jadi tertuduh dan tersangka, tidak dimintai pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawabannya semua lemparkan aja ke paslon, selesai urusan. Oke, saya sebenarnya menunggu konfirmasi ini dari Pak Beni Irwan, Kapuspen Kemendagri. Sepertinya keluhan-keluhan Pak Ahyar ini patut didengar oleh Kemendagri, bahwa kemudian ada regulasi yang sebenarnya harus lebih lebih solutif begitu ya, tidak hanya menyalahkan salah satu pihak saja begitu ya Pak. Iya, ya. Harus jelas itu PKPU-nya, regulasinya, penanggung jawab ini harus jelas. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan Pak Beni bisa bergabung dengan kita malam ini. Sembari menunggu, saya ke Pak Parjo. Pak Parjo, tantangan di Jateng ini kan juga di Solo ya. Kalau secara provinsi di Jawa Tengah, kasusnya juga kita tahu masih cukup tinggi begitu. Bagaimana menanggapi soal ini? Apakah kemudian ada strategi-strategi lain begitu yang akan dilakukan? Kalau tadi Pak Ahyar di Medan masih ada celah untuk regulasi yang membatasi ruang gerak paslon untuk melakukan kampanye atau menyampaikan visi misi. Kalau Pak Parjo gimana? Ya. Memang pendekatan untuk protokol kesehatan ini menjadi tanggung jawab semua elemen, baik pemerintah maupun aparatur negara, dan juga mungkin kita harus melibatkan pada warga masyarakat, mungkin kalau perlu RT RW. Nah itu. Jadi kita harus melibatkan semua itu sehingga di dalam pelaksanaan semua berjalan dengan baik, sehingga tidak hanya dari atas saja, tapi ada partisipasi dari warga masyarakat. Nah, kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, kalau terkait dengan pilkada, memang dari paslon memang sudah istilahnya sudah mewanti-wanti kepada para pendukungnya untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Nah, namun mungkin di dalam lapangan pun ada 1-2 pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya memang tidak berharap juga bahwa
karena hanya 1-2 orang nanti paslon kena sanksi, terkena administrasi menjadi tahapannya dipotong dan lain sebagainya, itu tidak setuju karena dari pihak paslon sendiri kan sudah memotivasi, memberikan pengarahan-pengarahan supaya selalu menegakkan protokol kesehatan. Kalaupun itu terjadi, artinya kan menjadi tanggung jawab secara pribadi seperti itu. Nah itu saja saya kira itu. Oke. Saya kembali ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau gitu masih kita tunggu begitu ya, apa yang kemudian bisa dikompromikan dari aturan dan regulasi PKPU soal bagaimana nanti paslon dan para pendukungnya ini tidak disalahkan begitu aja atau tidak diberi sanksi begitu aja seandainya keluar dari aturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Iya, bukan kami tidak mau disalahkan, kalau salah salah gitu kan. Tapi kalau peraturannya itu sangat lemah, ini kan menjadi masalah. Peraturannya itu bukan Bu Indonesia bukan rigid. Rigid itu malah membuat orang nggak bisa kerja, nggak mau pilkada. Karena dalam survei 80% masyarakat tidak care kan terhadap pilkada ini kan. Kalau udah 80% tidak care, dibuat peraturan yang rigid lagi, tidak boleh ini, tidak boleh. Ayo udah nggak usah pilkada, udah selesai. Nggak ada artinya pilkada kita ini. Jadi peraturan itu jangan rigid kali. Ini nggak boleh, nggak boleh. Terakhir sudah nggak usah pilkada sekalian, nggak apa-apa rupanya. Nggak pergi pilkada kan nggak apa-apa kan. Bagi masyarakat jadi pandangannya itu. Jadi jangan berpikir membuat regulasi yang rigid itu akan mengundang rakyat untuk memilih, enggak. Itu membuat masyarakat jadi ketakutan gitu. Oke. Saya langsung ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, gimana tanggapannya? Ada paslon yang mengatakan bahwa kemudian ada regulasi yang belum bisa memihak kepada mereka dan ujung-ujungnya nggak mau disalahkan gitu aja gitu. Harus dilihat dulu nih mekanisme kesalahannya apa sehingga kemudian sanksi ataupun sampai ke denda yang akan diterima ini juga harus fair begitu. Ya, sebetulnya ya kalau kita bicara soal sanksi ya dalam konteks aturan yang ada, sanksinya sebetulnya tidak berat lah bagi pasangan calon gitu, karena kan sanksi yang berat tadi seperti saya sampaikan itu tidak ada dalam undang-undang pemilihan. Diskualifikasi, pemotongan masa kampanye itu tidak ada gitu ya. Sanksi yang paling ini adalah kampanyenya aktivitas kampanyenya dibubarkan. Jadi sebelum dibubarkan itu misalnya ya, kalau di PKPU yang baru ini kan tadi ya kampanye lanjutannya ini dilakukan paling banyak 50 orang dalam gedung gitu ya. Jadi bukan dalam ruangan yang terbuka gitu, misalnya di lapangan atau di tapi di PKPU itu jelas dalam sebuah ruangan di dalam sebuah gedung gitu ya. Nah, jadi karena ini tempatnya pun terbatas, saya rasa pasangan calon lebih bisa mengontrol gitu ya, karena kan di sebuah ruangan bukan di lapangan bebas yang mungkin semua orang bisa hadir gitu. Nah, kalau misalnya ternyata lebih dari yang dimaksimalkan gitu ya 50 orang, pengawas pemilu itu kalau di PKPU dia akan memberikan peringatan dulu kepada tim kampanye ataupun kepada pasangan calon. Nah, baru kemudian kalau Mas Ferdi, ya, izin. Mbak Irunisa ini juru bicara KPU saya lihat ini. Tidak Pak, justru saya kan mendorong adanya Perpu. Cuman Bu Irunisa. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu Pak Ahyar? Karena saya baca PKPU-nya Pak. Iya, justru kita bukan di situ. Ibu udah jadi juru bicara KPU. Materi kita kan bukan itu. Ibu udah menjadi juru bicara KPU. Mohon maaf, saya bukan menyalahkan KPU. Pendapat Ibu itu hanya menjelaskan gitu. Kita sama-sama udah tahu, Bu. Di poin mana yang Anda katakan bahwa kemudian ada kesalahan begitu yang Anda terima soal penjelasan dari Mbak Ninis? Bukan kesalahan. Tadi saya kan Mbak Ninis itu hanya jadi juru bicara KPU menjelaskan PKPU dia ke saya. Saya udah tahu juga itu, Bu. Oh gitu. Kita ini kan diskusi kan. Ayo udah, Ibu cuma menjelaskan itu aja. Saya udah tahu itu, Bu. Di PKPU ada, Bu. Saya tapi biar fair kita kasih kesempatan Mbak Ninis dong, Pak Ahyar untuk menjelaskan ya, itu. Oke, silakan, Bu. Silakan dijelaskan Mbak Ninis. Tapi materinya saya udah tahu, Bu, Pak. Oke. Saya udah tahu karena di apa-apa biar kita yang lain juga bisa tahu, semua yang menonton kita malam ini bisa tahu juga Pak Ahyar. Oke, baik, saya lanjutkan ya Mas Ferdi ya. Jadi silakan Mbak Ninis. Tidak langsung diberikan sanksi pembubaran, tapi
ada peringatannya terlebih dahulu. Nah, memang tadi yang saya katakan adalah memang ini situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita berpemilu di situasi yang pandemi ini gitu. Nah, makanya yang dibutuhkan adalah regulasi khususnya dari level undang-undang yang lebih adaptif dengan situasi pandemi ini. Tadi sudah saya katakan memang pemilu sama pandemi ini bukan situasi yang klop gitu loh. Pemilu itu kan ya orang rame-rame gitu ya, kampanye gitu ya. Sementara di situasi pandemi itu semua harus dibatasi. Nah, makanya kemudian dari sisi undang-undangnya aktivitas-aktivitas tadi itu yang perlu diatur khususnya dari level undang-undang. Karena apa? Karena PKPU pun sebetulnya tidak tadi misalnya mau membuat aturan yang lebih progresif misalnya seperti yang disampaikan tadi, ya juga nggak bisa. Karena undang-undang kita, Undang-Undang 10 2016 yang kemudian ada revisinya Undang-Undang 6 2020, masih mengatur pilkada secara normal gitu ya. Sementara ini kan situasi yang tidak normal. Jadi baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu gitu ya, ya memang sama-sama dalam situasi yang tidak mudah. Sehingga memang kalau di negara lain bahkan ada yang kampanye tatap mukanya dihilangkan sama sekali, memaksimalkan ruang-ruang virtual misalnya. Tapi kan kita tidak bisa melakukan itu karena apa? Tadi itu di undang-undangnya masih ada pertemuan tatap muka. Nah, karena pertemuan tatap muka ini masih ada, sehingga perlu diatur supaya tadi ini kita ada situasi COVID, kita ada situasi pandemi. Kita tidak bisa lagi nih pemilunya tuh riuh gitu ya. Pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Kita batasi dengan regulasi-regulasi itu. Kemudian walaupun masih pro kontra, kita langsung saja coba konfirmasi ke Pak Beni Irwan, Kapuspen Kemendagri yang sudah juga bergabung dengan kita malam ini. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita sudah lebih dulu nih, Pak, ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahyar dan Pak Suparjo dan Mbak Ninis soal topik kita malam ini, klaster pilkada di depan mata. Ini menjadi concern kita bersama, Pak, dan kemudian juga Kemendagri dari wakil pemerintah tentu juga cukup fokus untuk melihat persoalan ini karena memang sampai detik ini belum ada perubahan ya, Pak ya, masih tetap sesuai dengan agenda jika pemilu atau pilkada serentak 2020 ini masih tetap jalan ya, Pak? Ya, masih tetap sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama, Mas. Oke, ada suara yang terbelah nih Pak malam ini, Pak Ahyar sama Pak Suparjo. Ini masih bingung begitu dengan beberapa regulasi yang saat ini jika disesuaikan dengan masa pandemi. Ngototnya pemerintah ini yang kemudian membingungkan Pak Ahyar sama Pak Suparjo nih, Pak. Bahkan tadi Pak Ahyar juga sempat bilang nungguin Pak Beni untuk menjelaskan sebenarnya gimana, Pak. Apa kemudian yang mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan ini kalau kemudian regulasinya mempersulit kompetisi ini? Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Ninis, Pak Ahyar, dan para narasumber yang lain. Saya minta maaf sebelumnya karena harus pindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain karena ini mendadak tadi ada penugasan dari pimpinan. Mengawali diskusi ini dari kami di Kementerian Dalam Negeri, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu atas kesempatan ini dari teman-teman CNN. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu cara pandang barangkali ya, yang perlu kita selaraskan dalam melaksanakan pemilu kepala daerah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya maksud adalah kami, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini selaku perwakilan dari pemerintah, itu memang mempunyai suatu ideologi, suatu ide, suatu spirit bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini ingin kita jadikan sebagai momentum. Ya. Saya ulangi, ingin jadikan sebagai momentum bagaimana kita semua bisa melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19 ini. Dulu yang perlu kita sepakati bersama.
Ya, satu sisi ada pilkada sebagai suatu proses atau pesta demokrasi yang akan melakukan pemilihan atas kepala daerah dengan aman, baik, berkualitas, tertib dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dengan upaya-upaya untuk penanganan COVID. Jadi saya mengatakan, ya ini pilkada, tapi pilkada ini dijalankan dengan protokol kesehatan COVID. Tidak demikian. Kita ingin menjadikan momentum pilkada ini sebagai langkah-langkah upaya untuk penanganan COVID itu sendiri. Gitu. Jadi tidak pilkada yang dikawal aturan COVID, tapi pilkada ini salah satu instrumen bagi kita bersama-sama, pemerintah daerah, partai politik, dan lain-lain, untuk penanganan COVID itu sendiri. Itu dulu yang kita ingin sampaikan. Itulah yang menjadi melatar belakangi, di samping tentu ada hal-hal yang lain, Mas, Bapak, Ibu. Ya, banyak pandangan. Ini menjalankan hak-hak konstitusi masyarakat untuk dipilih dan tidak dipilih. Kemudian ada perbandingan juga dengan negara-negara lain yang juga melaksanakan pilkada atau pemilu pada masa pandemi COVID ini. Kita tidak ingin ada PLT yang dalam jumlah banyak, karena tidak mempunyai, katakanlah, legitimasi yang kuat dari masyarakat dan lain-lain sebagainya. Tapi yang saya ingin sampaikan pertama tadi itu, spiritnya itu lebih ke sana, menjadikan pilkada ini sebagai momentum untuk melakukan penanganan yang lebih sistematis. Semua stakeholder dalam rangka penanganan COVID-19. Itu semangat utamanya. Effort itu sudah dilakukan oleh Kemendagri begitu ya Pak ya. Artinya kemudian concern-nya saat ini bagaimana kemudian memitigasi semua potensi ancaman keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 ini. Kemudian ini menjadi catatan bahwa potensi-potensi ini justru tidak memihak kepada masyarakat, di mana kepentingan pemerintah untuk menjalankan agenda pilkada ini justru mengesampingkan keselamatan dan keselamatan masyarakat. Dan ini juga dikhawatirkan oleh paslon tadi Pak Ahyar dan juga Pak Parjo bahwa ada aturan-aturan yang lebih rigid. Nah, kita ingin mengetahui lebih lanjut Pak, sudah serigid apa aturan itu dan sudah semengikat apa aturan itu sehingga kemudian saat nanti diimplementasikan ini tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan begitu. Ya, kita sudah mengikuti bersama tentunya Bapak Ibu yang saya hormati bagaimana dinamika penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Ya, mulai dari adanya undang-undang atau sebelumnya itu ada Perpu dan lain-lain segala macam. Kemudian ada beberapa peraturan KPU yang kita selalu perbaharui sampai terakhir kita sudah punya PKPU 13 tahun 2020. Ya, dari semua itu kita tentunya juga memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Kita sangat berterima kasih tentang itu disampaikan kepada kita. Dan kita sangat memperhatikan itu baik dari penyelenggara, dari pemerintah, dan ini kita bahas bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI juga, dan berbagai pihak tentunya. Dan upaya-upaya itu terus kita lakukan secara bersama-sama, di mana kita mensupport sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memperkuat regulasi atau aturan-aturan yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Oke, Pak Beni, saya potong. Kita ingin mendapatkan konkretnya aturan-aturan mana yang kemudian cukup disorot begitu sehingga ini perlu diketahui secara luas khususnya untuk para paslon yang akan ikut dalam kontestasi pilkada serentak ini, Pak. Ya, di dalam aturan sebelumnya kita masih melihat ya bagaimana ruang-ruang yang bisa memberikan kesempatan bagi publik untuk berkumpul dalam jumlah yang besar. Nah, itu satu. Makanya di beberapa waktu yang lalu kita mengeluarkan rilis bahwa itu nggak mungkin lagi kita lakukan dalam masa seperti sekarang ini. Pertemuan dalam jumlah besar itu nggak mungkin lagi kita lakukan dalam sekarang ini. Bahkan kita mendorong sepenuhnya
agar di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada itu, bukan sudah dari yang sebelum-sebelumnya malah, karena kita belajar ya, kita belajar. Ini kan persoalnya semua mengemuka pada pelajaran kita tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. Kita melakukan evaluasi terhadap kejadian dua hari itu. Ya. Jadi kerumunan massa dan lain-lain. Nah dari itu semua kita mendorong semua pihak atau stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini selalu bisa mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, ada 4M lah. 3M yang dianjurkan, 1M yang dilarang. Oke. Nah, masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak dan dilarang untuk berkerumun. Itu harus betul-betul menjadi perhatian kita semua. Oke. Nah, yang keempat, itu kan berkerumun kan sangat tidak bahkan sudah dilarang ya. Dan jangan pernah ada lagi itu. Satu itu. Dan upaya lainnya yang kita dorong secara bersama-sama juga di dalam tahapan pelaksanaan pilkada lainnya. Maksud adalah kita mendorong agar setiap pasangan calon itu secara masif berupaya untuk mencoba memberikan dukungan-dukungan dalam tahapan itu yang semuanya berarah kepada penanganan COVID atau pencegahan penyebaran COVID itu. Sebagai contoh ini, kita mendorong sekarang agar masing-masing pasangan calon itu menggunakan alat peraga kampanyenya itu atau instrumen kampanyenya itu dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Contoh masker. Kita dorong silakan masker itu dikasih nomor pasangan calon. Silakan masker itu dikasih foto pasangan calon. Silakan masker itu dikasih tulisan-tulisan. Demikian juga hand sanitizer dan lain-lain, face shield juga dan lain-lain sebagainya. Silakan pasangan calon menyiapkan box-box pencuci tangan di mana-mana, di mana di dalam box itu dikasih gambar, dikasih nomor dan lain-lain segala macam. Sehingga bila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh maksud saya itu tim sukses ya yang turun ke door to door ke rumah-rumah masyarakat. Nah, ini menurut hemat kami akan memberikan dampak positif ya, membangkitkan simpati dari publik bagaimana pilkada ini bisa tidak menjadi klaster penularan yang baru. Karena apa? Paslon inilah yang turun mensupport penyelenggaraan pilkada ini dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mencegah COVID tadi itu. Oke. Saya langsung ke Pak Akhir. Ya. Oke, idealnya begitu ya Pak Beni ya. Tapi Pak Akhir punya pandangan lain tadi Pak. Sebelum Bapak masuk tadi Pak Akhir udah mulai mempertanyakan beberapa hal begitu terhadap regulasi-regulasi yang Pak Beni sampaikan. Pak Akhir silakan, apa yang mau disampaikan ke Pak Beni? Terima kasih Pak Beni. Izin. Filosofi yang disampaikan Pak Beni tadi, bahwasannya pilkada ini untuk mencegah COVID itu udah salah Pak Beni. Pilkada ini untuk menghasilkan calon kepala daerah. Salah Pak Beni kata Pak Ahyar. Satu. Ya. Jadi jangan ditumpangkan tanggung jawab pemerintah kepada paslon. Masa paslon untuk menyiapkan masker, menyiapkan tangki air keliling ini tanggung jawab siapa? Paslon itu bagaimana dia menang? Jadi Pak Beni jangan tugas pemerintah disampaikan kepada paslon Pak Beni. Yang jangan semua itu, wah ini paslon bisa ini ditumpangkan, paslon nyiapkan ini loh. Kemana Pak Beni? Filosofi pilkada itu apa? Oke. Pak Beni mau langsung menjawab Pak? Ya, terima kasih Pak Ahyar ya. Kita tidak bermaksud ya, pemerintah itu tidak memandang, kita sepakat Pak, kita melalui pilkada ingin mendapatkan pemimpin yang kuat, ingin mendapatkan pemimpin yang tangguh, ingin mendapatkan pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat, ingin mendapatkan pemimpin yang legitimate di mata masyarakat, gitu. Nah, dalam masa sekarang ini, bagaimana kita bisa mengukur pemimpin itu mempunyai kapasitas, mempunyai kekuatan, mempunyai visi
mempunyai kompetensi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, dalam masa sekarang ini loh, kita diskusi melaksanakan. Saya sepaham kita mencari pemimpin kepala. Sekarang begini, kita nggak tahu ini Bapak dan Ibu kapan COVID ini akan berakhir. Ya, kemudian let's say kita pilkada tanggal 9. Kemudian nanti terpilihlah kepala daerah yang baru. Saya ingin bertanyakan di forum ini, dengan ketidakpastian COVID ini berakhir sampai kapan, apa petugas pertama dari kepala daerah sekarang ini? Saya yakin dan percaya mereka akan fokus bagaimana mengatasi COVID ini. Tidak hanya di daerah, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Sekarang fokus pemerintahan di negara itu adalah bagaimana mengatasi COVID, penyebaran COVID, dan dampak sosial ekonominya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memiliki kepala daerah yang kuat, yang akan memimpin daerah, di mana yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, dengan persoalan yang multidimensi, mengatasi persoalan COVID saja, itu masih kita ragu kiri kanan dan lain-lain sebagainya. Saya yakin dan percaya masalah pertama yang akan dihadapi oleh kepala daerah terpilih ke depan adalah bagaimana mengatasi permasalahan COVID-19 ini dan dampak sosial ekonominya ke depan. Oke. Ya, dari tanah itu tadilah. Contoh yang lain saya ingin gambarkan, Bapak. Pengalaman kita melaksanakan pilkada di waktu-waktu yang lalu, ya, saya kaitkan ini dengan alat peraga. Apa yang kita gunakan? Ya, dulu kita bikin kopi, kasih nomor, kasih apa. Sekarang dulu kita bikin baju kaos, kasih nomor, kasih apa. Nah, apa kebutuhannya itu sekarang? Makanya kita mendorong dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana kalau itu diganti saja dengan masker? Gimana kalau itu diganti saja dengan hand sanitizer? Gimana itu diganti saja dengan box pencuci tangan? Itu akan lebih pada waktu yang sama itu akan mendorong penyebaran, mengurangi penyebaran COVID. Di waktu yang sama juga akan menaikkan tingkat elektabilitas, tingkat pemahaman, tingkat ketahuannya kandidat di tengah-tengah masyarakat. Oke, Pak Beni. Simpati masyarakat. Oke, saya sudah dapat poinnya. Tapi kemudian kalau teknisnya sudah sebaik itu begitu, tapi kan yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengawasi masyarakat begitu, khususnya untuk potensi-potensi kerumunan saat berkampanye itu yang dikhawatirkan inilah sumber klaster baru begitu. Ya, Mas, kita belajar dari apa yang kita lewati tanggal 4 dan tanggal 6. Kita melakukan evaluasi kemudian dalam negeri. PKPU 10 itu diundangkan tanggal 1 September 2020. Kita melakukan pendaftaran tanggal 4. Mulai pendaftaran itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Yang ingin saya katakan adalah ruang waktu untuk sosialisasi PKPU itu sangat sempit sekali. 2 hari tidak cukup efektif ya untuk melakukan sosialisasi. Dampaknya apa? Ada stakeholder pilkada di daerah itu yang belum mengetahui ini loh ada aturan terbaru terkait dengan pilkada. 1. Yang kedua, kita juga memahami ada sebenarnya stakeholder, katakanlah partai politik, katakanlah pasangan calon, katakanlah pendukung, mereka sudah tahu isinya PKPU itu, tapi masih ada keinginan untuk show of force, masih ada keinginan untuk menunjukkan oh ini loh kekuatan saya dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Karena tidak tahu, kemudian karena ingin show of force masih terjadilah kerumunan. Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, evaluasi kita yang ketiga adalah koordinasi antara stakeholder ini masih perlu kita tingkatkan. Yang saya maksud adalah penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah daerah, kemudian aparat keamanan, kemudian partai politik,
pasangan calon, pendukung, media massa, tokoh-tokoh dan itu masih perlu kita dorong bersama-sama. Dari situ kita belajar untuk tahapan-tahapan bagaimana kemarin tahapan penetapan, bagaimana kemarin tahapan pengundian dan antisipasi mulai besok kita akan kampanye. Dari situ kita melakukan evaluasi dan kita membuat suatu upaya agar ini bisa melandai. Jadi itu kerumunan itu tidak ada lagi. Akhirnya apa? Lahirlah revisi PKPU, ya, sebagai tindak lanjut dari undang-undang. Di mana di dalam revisi itu sudah jelas apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Kemudian, di samping itu juga di daerah itu dulu kita mendorong ada lahirnya perda dan perkada. Kemudian ada undang-undang lain di samping undang-undang pilkada itu sendiri atau PKPU itu sendiri. Nah, ada apa namanya itu ya, pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti itu. Jika hal ini terkait dengan pilkada, melanggar undang-undang pilkada, itu Bawaslu yang masuk. Melanggar perda, Satpol PP yang masuk. Satgas begitu ya, setiap daerah yang masuk. Yang masuk sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pak Beni, pertanyaannya kemudian adalah regulasi yang dibuat secara rigid seperti ini, yang adaptif dengan situasi seperti yang Mbak Ninis bilang, ternyata ini dianggap justru menyulitkan pasangan calon ini. Tadi Pak Akhir sudah sempat menyampaikan bahwa kemudian justru mempersempit ruang gerak paslon begitu untuk bisa melakukan tugas dan visi misi mereka. Gimana? Ya, ini yang perlu kita robah, Mas, ya. Makanya tadi saya katakan di awal cara pandang kami melihatnya seperti itu, ya. Filosofinya seperti itu. Ada ini momentum untuk menekan, mengurangi itu semua. Jadi upaya kita nggak bisa lagi membayangkan pilkada dalam keadaan normal. Nggak bisa sekarang. Konten ini bukan persoalan yang biasa-biasa. Ini multidimensi. Makanya itu kita coba cara berpikirnya dari sana. Ada regulasi, ada sinergitas yang perlu kita samakan pemahaman dalam mengatasi persoalan-persoalan itu semua. Ada sanksi. Itu yang perlu kita rubah dulu, Mas. Artinya ada mindset yang harus dirubah bahwa situasinya tidak normal. Saya ke Pak Akhir. Pak Akhir gimana menjawabnya? Udah terjawab belum apa yang tadi dikhawatirkan? Jadi gini, Mas Ferdi, Mbak Nisa, Pak Beni, paslon itu ikut pilkada untuk menang, bukan paslon itu ikut pilkada untuk mengatasi COVID. Itu dulu filosofinya Pak Beni, jangan ditumpang-tumpangkan Pak Beni. Itu tadi Pak Beni sampaikan, kalau sudah jadi kepala daerah, tugasnya memang mengatasi COVID. Tapi paslon tugasnya bagaimana memenangkan pilkada. Jangan ditumpuk-tumpuk Pak Beni, filosofinya nggak nyambung. Nggak nyambung ya Pak Akhir ya? Nggak nyambung. Paslon bertarung untuk menang. Setelah menang jadi kepala daerah baru mengatasi COVID. Di situ Pak Beni, yang ditumpang-tumpangkan. Itu gampangkan saja Pak Beni. Pokoknya itulah tadi saya bilang. Pokoknya paslon aja, salahnya itu paslon aja, regulatornya mau gampangnya aja, nggak boleh gitu Pak Beni. Berarti memang ini juga menyulitkan, walaupun Pak Beni menyatakan bahwa sebenarnya mindset yang perlu dirubah, tapi ini tetap belum bisa dikompromikan dengan situasi paslon ya Pak Akhir ya? Iya, filosofinya itu, paslon ikut pilkada, mau jadi kepala daerah. Dia berkompetisi, kan gitu. Sementara Pak Beni mengatakan, ya pilkada ini momentum untuk mengatasi COVID. Di mana nyambungnya? Nggak nyambung gitu ya Pak ya? Iya dong. Oke. Berarti saya ke Pak Parjo kalau gitu. Kalau Pak Ahyar bilang nggak nyambung sama Pak Beni, mindsetnya nggak cocok, Pak Parjo gimana melihatnya? Apa yang disampaikan Pak Beni tadi, memahaminya bagaimana Pak? Ya. Ini kan tahapan-tahapan pilkada sudah dilalui dari awal, bahkan yang dari perseorangan itu sudah lebih awal untuk mengikuti tahapan-tahapan. Dan memang di dalam tahapan tersebut ada penerapan protokol kesehatan yang harus kita lakukan atau kita lakukan dan kita tepati. Nah, kalaupun itu ada
tahapan-tahapan yang sudah kita putuskan, yang sudah diputuskan oleh KPU dan juga oleh PKPU, ya kalau kita peserta dari pilkada, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus mengikuti apa yang sudah diputuskan. Nah, tapi sebagai catatan juga bahwa kalaupun ada masukan-masukan harus diterima juga oleh dari ya KPU maupun dari PKPU. Nah, kalau ada masukan-masukan mungkin keluhan-keluhan juga harus diterima. Kalaupun perlu PKPU-nya mungkin ada masukan, ada perubahan-perubahan yang mungkin sedikit meringankan dari paslon. Oke. Kalau bahasanya Pak Parjo legowo gitu ya Pak ya? Ya, kalau Pak Akhyar kalau belum nyambunginnya gimana Pak sama Pak Beni Pak? Karena udah mau deket nih. Kampanye minggu ini kalau saya tidak salah. Besok. Ya. Nggak nyambung gimana Pak? Kurang 24 jam? Masih bisa dengan regulasi yang sudah ada dari regulator atau rule of the game-nya diciptakan sendiri aja atau bagaimana? Pak Akhyar? Ya. Gimana Pak? Nyambunginnya gimana Pak? Ya, saya ini kan pemain, bukan regulator. Ya, maksud saya biar pemain sama regulatornya nyambung gitu. Apa? Ya, kami pemain ini, kalau diminta pendapatnya ini. Tapi selama ini kan pemain nggak pernah diminta pendapat. Regulator buat peraturan sendiri aja. Kalau udah nggak nyambunginnya gimana dong? Ya, tanya regulator, karena kewenangannya di regulator kan. Terus kalau aturan main yang di sana gimana? Apa yang dipakai? Ya semuanya kan PKPU. Cuman PKPU-nya itu tadi seperti disampaikan filosofinya oleh Pak Beni, pilkada ini momentum mengatasi COVID. Enggak nyambung. Pilkada ini kompetisi, kontestasi, pilkada untuk menghasilkan kepala daerah. Bukan untuk mengatasi COVID. Mengatasi COVID itu nanti setelah jadi kepala daerah, baru tugasnya mengatasi COVID. Jadi walaupun perspektif soal pilkadanya ini berbeda, tapi aturan mainnya tetap PKPU Pak yang mau dipakai. Ya semua pilkada kan peraturannya PKPU, cuman konten PKPU-nya itu yang harus diatur. Itulah fungsi regulator. Kalau paslon kan pemain. Kalau pemain ini nanti membuat peraturan, wah itu numpuk-numpuk, nggak betul juga kan? Tapi kalaupun nggak, kalau ada aturan lain di luar aturan PKPU juga nggak mau dipakai, karena takut nanti ada sanksi yang diterapkan begitu. Bukan nggak mau, cuman regulasinya itu harus dalam spektrum yang luas, jangan menggampangkan semua masalah. Tadi filosofinya aja udah nggak betul, filosofi regulasi itu nggak betul. Pak Beni mengatakan pilkada ini adalah momentum mengatasi COVID. Sementara pilkada adalah kompetisi, kontestasi menghasilkan kepala daerah. Filosofinya di mana nyambungnya itu? Ada filosofi yang nggak nyambung. Regulatornya itu harus memahami filosofinya, jangan menumpang-numpangkan, tumpuk-tumpuk, pokoknya plek. Jadi pokoknya gampang aja, paslon aja salahkan gitu, nggak betul. Artinya kemudian Pak Beni sebagai regulator ini harus juga mencerna lebih lanjut Pak, apakah kemudian ada perubahan lagi nih untuk regulasi karena ada yang nggak nyambung soal regulasinya yang diterima oleh beberapa paslon termasuk Pak Akhyar yang ada di Medan. Kalau gitu kita coba ya. Saya boleh waktu sedikit? Ya sedikit saja Pak, karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Beni. Saya sependapat dengan Pak Akhyar. Di mana-mana filosofi pilkada itu adalah mencari pemimpin daerah yang berkualitas yang baik. Kita terima itu. Karena memang kenyataannya demikian. Yang saya ingin katakan adalah kita saat ini melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, inilah paradigma yang perlu kita bangun secara bersama-sama. Bahwa kondisinya dalam kondisi yang tidak normal, yang tidak seperti kondisi-kondisi biasa. Pada akhirnya nanti masyarakatlah, rakyatlah nanti yang akan menentukan pilihannya dari praktek-praktek yang dilakukan sekarang ini. Maksud saya mulai kampanye besok, seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Masyarakat sekarang sudah sangat maju. Mereka akan lihat ya secara empiris ya. Siapa melakukan apa dan melakukan apa itu bisa menjawab persoalan mereka atau tidak.
Nah, ini yang pada akhirnya akan menjadi penentu. Nah, kami melihat momentumnya inilah melakukan perubahan di daerah, terutama dalam masa pandemi COVID, dalam hal ini melakukan penanganan COVID, pengurangan penyebaran dan lain-lain segala macam itu. Momentum awalnya itu adalah melalui pilkada. Oke. Bagaimana orang akan melihat menyelesaikan ini aja kita agak kesulitan, apalagi persoalan-persoalan yang lain-lain ke depan. Mengelola tim sukses saja yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian kita masyarakat yang lebih luas dan lain-lain sebagainya. Oke, artinya ini tantangan untuk semua pihak ya, Pak Beni ya, tidak hanya regulator ataupun juga pasangan calon, masyarakat juga harus melihat ini bahwa ada sesuatu yang berbeda kemudian dengan Pilkada serentak 2020 ini, artinya semua pihak harus bisa memberikan kontribusi lebih dan memahaminya tidak dengan cara yang normal karena memang situasinya memang jauh dari kata normal begitu. Oke, sekarang saatnya kita bacakan polling dan juga opini dari pemirsa begitu ya. Ini kita bisa lihat di mana polling untuk Twitter. Ya, ini ada opini yang kita kumpulkan terkait dengan apakah pengawasan pemerintah dapat mencegah klaster baru virus corona di Pilkada 2020. Ada 643 vote yang melakukan polling terhadap narasi ini dan hasilnya 84,8% ini tidak, gitu ya, mengatakan tidak, dan 15,2% yang sepakat atau menyampaikan setuju begitu. Oke, selanjutnya kita coba lihat, ini ada opini yang kita kumpulkan dari Twitter ya, dari @putra_dwi_pangestu yang mengatakan door to door dengan tablet plus modem wifi dan semprot cap biru biar nggak celup dan touchpad-nya bersih. Ini bentuk salah satu modernisasi dari proses atau teknis pilkada yang akan dilangsungkan di masa pandemi ini. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan ya untuk penyelenggara nanti seperti yang disampaikan oleh Putra Dwi Pangestu. Selanjutnya kita ke opini selanjutnya dari @wisnu_ariswara yang mengatakan kuncinya ada di KTP. Masukin nomor registrasi plus nomor KTP, itu sudah bisa dipastikan terjadi online vote begitu. Ini juga bagian dari modernisasi pemilu atau pilkada di masa pandemi ini untuk kemudian mengurangi itu tadi berkerumun begitu atau berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang besar. Selanjutnya dari Diani Abnialism, nggak usah pilkada Min, itu dananya bisa buat bantuan lagi lebih berfaedah. Nah, ini juga mungkin bisa jadi masukan begitu, tapi rasanya mungkin agak sulit untuk tidak melangsungkan pilkada ini karena kemarin pemerintah sudah sepakat bahwa pilkada tetap berjalan sesuai agenda. Dan selanjutnya kita coba bacakan dari Imam Nur Halim, sebaiknya pilkada diundur karena hanya menguntungkan tidak lebih dari 300 orang dalam pemenangan kejuaraannya dan tidak menutup kemungkinan merugikan puluhan ribu orang yang mungkin akan positif corona. Ini kekhawatiran dari publik. Dan ini juga dari Oji Nazario Dalima yang mengatakan bahwa yang paling realistis adalah tunda dahulu pilkada kali ini. Ini mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan beberapa pihak. Paling tidak dengan tidak bisa diprediksinya masa pandemi ini, ada rujukan data dan grafik yang menunjukkan jika kasus ini melandai begitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan kembali apakah statement ataupun juga usulan-usulan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Oke, itu tadi respon dari beberapa penonton kita yang menyaksikan Setrum malam hari ini. Terakhir, sebelum menutup setrum kita, saya ingin mendapatkan closing statement. Saya ke Mbak Ninis dulu. Bagaimana Mbak Ninis melihat perspektif yang sudah disampaikan oleh
sejumlah pihak malam ini bahwa kemudian ada regulasi yang harus diatur kembali, bahwa kemudian mindset yang harus dirubah karena kondisinya tidak normal begitu. Apa yang bisa kita ambil kemudian untuk didorong agar Pilkada serentak 2020 ini memang dipastikan aman dan aspek keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas? Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan ya, Mas Ferdi, bahwa pilkada di situasi pandemi ini sesuatu yang tidak mudah dan juga tidak murah. Tidak mudah bagi semuanya. Bukan hanya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih pun saya rasa juga menghadapi situasi yang tidak mudah gitu ya. Misalnya kita lihat survei-survei, tadi banyak yang berharap pilkadanya nanti saja gitu. Nah, karena ini situasinya tidak mudah dan tidak murah, maka memang betul kita tidak bisa lagi membayangkan pemilunya seperti sebelum ada pandemi yang riuh gitu ya, yang banyak keramaian dan sebagainya, karena situasi keramaian itu situasi yang tidak cocok dengan situasi pandemi seperti ini gitu. Memang secara situasi sedang seperti ini. Nah, tadi kembali ke soal kampanye, kalau dibaca di Undang-Undang Pemilihan, definisi kampanye itu kan pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, sebetulnya dengan dibatasinya ya bentuk-bentuk kampanye dalam kerumunan gitu ya, misalnya melakukan konser dan sebagainya, harapannya kan akan muncul kampanye-kampanye yang sifatnya lebih substantif, misalnya dialogis gitu ya antara calon dengan masyarakat umum gitu ya, calon-calon pemilihnya. Nah, harapannya seperti itu gitu. Misalnya tadi Pak Parjo lebih ada dialog turun langsung ke masyarakat. Nah, kampanye-kampanye substantif yang membahas visi, misi dan program dari pasangan calon ini lebih bisa terjadi sebetulnya gitu ya. Ketimbang mengharapkan kampanye yang riuh-riuh tadi gitu. Justru ini saatnya sebetulnya kalau memang mau mendapatkan hatinya masyarakat, ya tadi kan harus didatangi dan sebagainya. Walaupun tentu harapan kami adalah kalau mau mengatur regulasi yang lebih firm, sebaiknya memang ada di level undang-undang pilkadanya. Oke. Kita ke Pak Beni sekarang. Pak Beni, regulasi sudah ada, pengawasannya sudah dijamin bahwa tidak ada lagi kondisi dan situasi yang kemarin mengkhawatirkan kita semua, bahwa tahapan selanjutnya ini hal-hal yang sudah diatur dalam aturan ini bisa berjalan sesuai dengan jalurnya begitu, dengan dukungan semua pihak begitu, Pak. Ya, terakhir Mas Ferdi ya, kita berharap kita semua yang mempunyai kepentingan dengan pilkada, yang pihak-pihak tadi yang saya sebutkan ada 6 kelompok besar tadi itu, termasuk juga masyarakat, tentunya harus sama-sama disiplin. Disiplin untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disiapkan. Pertama, dalam masa pandemi COVID-19 ini, sudah jelas itu dituangkan di PKPU 13 2020. Sehingga pada akhirnya kita bisa betul-betul mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Tadi yang teknis sebenarnya sudah digambarkan oleh Mbak Ninis, karena di PKPU itu sudah diatur bagaimana kampanye sekarang, bagaimana yang dilarang dan lain-lain sebagainya, itu sudah. Tergantung kedisiplinan kita bersama. Dan momentum inilah yang dijadikan untuk membuat daerah-daerah lebih baik. Tentunya kalau daerah-daerahnya akan lebih baik, bangsanya akan lebih baik. Gitu, Mas. Walaupun ini masih menjadi catatan soal bagaimana kedisiplinan dan mengatur masyarakat jika dalam kondisi seperti ini, tapi tentu ada aturan yang bermain di sana, artinya juga mekanisme penegakan hukum dan sanksi juga cukup kuat agar kemudian patuh begitu ya, tidak untuk dilanggar. Terakhir saya ke Pak Parjo dan Pak Akhyar. Saya ke Pak Parjo dulu deh. Singkat saja ya Pak, saya ingin mendapatkan jawaban dari Anda. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Anda kemudian kontestasi pilkada ini bisa mematuhi protokol kesehatan, khususnya di Kota Solo? Saya yakin, ya jelas. Karena penerapan kita kan kebanyakan yang kita lakukan bukan kerumunan-kerumunan, tapi kita justru nyewani dari rumah ke rumah. Itu saja. Angkanya berapa Pak? 1 sampai 10 berapa? 8. Oke, Pak Akhyar, terakhir. Anda seberapa yakin bahwa kemudian Pilkada serentak di 2020 di Kota Medan
bisa dilakukan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku? Skala 1 sampai 10. Ya, pilkada ini tidak karena pilkada pun saat ini pun semua pemerintah daerah, pemerintah Indonesia pun sedang mengatasi COVID. Jadi mengatasi COVID ini bukan karena pilkada, tolong jangan diseret-seret pilkada ini menjadi penyebab COVID. Oke, masih diseret-seret ya Pak Akhir ya? Iya, jangan diseret-seret pilkada ini ke COVID. Semua kita sekarang sedang mengatasi COVID. Jadi bukan karena pilkada ini COVID. Jadi jangan dibuat klaster-klaster pilkada, itu membuat orang jadi makin takut nanti pilkada. Oke. Agak unik ya pemikiran dari Pak Ahyar. Dari skala 1 sampai 10, berapa Pak kira-kira yakin untuk melakukan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur? Tadi Pak Parjo 8, Pak Ahyar berapa? No comment. Oh, nggak mau memberikan komentar. Oke, baik. Artinya cukup percaya diri bahwa kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Kita apresiasi bagaimana penyelenggara sudah melakukan berbagai upaya agar kemudian kekhawatiran yang yang berdampak lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya kepada para penyelenggara ini, bisa kita kita yakini akan mengatur semua itu agar ketakutan masyarakat terhadap munculnya klaster baru dari Pilkada serentak 2020 ini tidak terjadi. Walaupun kita agak sulit kemudian mengatakan bahwa kerumunan warga ini akan selalu berpotensi, karena ini bisa dikatakan bagian dari kultur pemilu begitu, sehingga ada aturan yang lebih rigid untuk mengatur ini semua. Dan kita berharap juga masa pandemi ini segera berakhir dan hasil dari pilkada ini sesuai dengan harapan masyarakat bahwa pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa menganalisa semua persoalan-persoalan di daerah sehingga kemudian dicarikan solusinya begitu, agar bisa membuat masyarakatnya lebih produktif dan lebih sejahtera. Terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini. Mbak Ninis terima kasih, Pak Ahyar terima kasih Pak untuk waktunya, Pak Parjo juga terima kasih, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Beni juga sudah bergabung, walaupun waktu yang diberikan sedikit Pak, tapi paling tidak sudah bisa memberikan perspektif yang cukup membuat kita lebih terbuka begitu, dan mindset kita juga lebih berubah tentang kondisi saat ini yang memang dikatakan jauh dari normal. Terima kasih. Saya Ferdi Ilyas harus mengakhiri setrum malam ini, Secret at Newsroom, dan kita berjumpa kembali di topik-topik seru selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih Mas Ferdi.